pasti ada perpisahan, tapi kita belum mau berpisah. Belum, karena masih panjang, masih 2 jam lagi ke depan. Kata siapa? Kata gue baru. Emang masih ada bintang tamu lain? Masih. Bintang tamu ada yang ini sekarang ini bintang tamunya Pelawak senior. pelawak senior, tapi sebenarnya kita nggak kepengen banget sih. Kalau nggak boleh gitu. Ini ya kalau ngomongin soal pelawak yang satu ini perjuangannya luar biasa. Bukan cuma untuk keluarga tapi untuk kesehatannya. Karena kita dengar ternyata beliau ini hidup hanya dengan 1 paru-paru. Ini pertanyaan aku, kok bisa ya? Kamu jangan hoax, Rian. Enggak. Beritanya begitu. Ini pertanyaan aku, manusia ternyata bisa hidup dengan hanya 1 paru-paru aja. Oh iya? Manusia itu bisa hidup dengan hanya 1 paru-paru. Ah. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa cinta dari keluarga. Kita Ini lagi ngomongin kesehatan. Bukan, kita hidup 1 paru-paru bisa. Tapi kita punya 2 paru-paru, tapi kita tidak punya keluarga sama sekali. Buat apa? Lalu Lebih baik kita mati kalau nggak ada keluarga. pertanyaan saya, Iya. kenapa Anda bercerai? Bukan keluarga masalah sama bini, bukan. Maksudnya orang tua, ibu, bapak, keluarga. Kalau saya nggak repot kawin, saya Iya benar ya. ya udah kalau cerai ya udah. Selama ada yang mencintai kita. Betul. Ya. Jangankan 1 paru-paru, nggak ada paru-paru pun kita bisa hidup. Itu ngapain nggak bisa hidup kalau nggak ada paru-paru gimana sih? Mana ada nggak ada paru-paru? Kamu bisa lawan Tuhan, nggak bisa kan? Nggak bisa. Semua apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Wow. Bener juga Jadi ya. siapa bintang tamu ini? Nggak Orang, ada, dibilangin juga. bener ya. Orang nggak punya otak aja bisa hidup. Ya, astagfirullahaladzim maksudnya sih. Sebelumnya kita akan hadirkan seorang komedian senior. Ini dia Bopak Castello. Bang Bopak, memang ketua. Selamat pagi. Halo Bang Bopak. Selamat pagi. Sehat Bang Bopak. Sehat Bang Bopak. Ya Allah Bang Bopak. Ada. Tembak dulu, dar. Mati. Jangan begitu ah. Tinggal 1 paru-parunya. Emang Bang Bopak bener paru-parunya tinggal 1? Ya kan kita hidup itu harus optimis. Iya dong. Masa pesimis? Apapun bentuknya, Bopak ini belajar juga dari Karen loh sebetulnya. Kenapa? Dia ini memberikan energi positif sama Siapa? adiknya. Oh iya. Adiknya ini humble, Bopak. Ya. Oh ya. Kedua, adiknya mandiri banget. Ah. Walaupun lakinya itu kan cicak rowo. Jama Carlos kan gak ada ganteng-ganteng ya. Iya. Jauh dari Bopak. Tapi di situ harmonisasi kehidupannya keren banget. Aduh. Iya kan? Kayaknya bener paru-parunya cuma 1, jawabannya nggak nyambung. Dan Kayaknya dia marah ya, Bopak muji Karen nih. Kenapa sih? Bang Bopak ini bukan cuman paru-paru yang 1, Iya. tapi jantungnya pun juga tinggal setengah. Jangan gitu dong, Mas. Oh jantung setengah 1. Iya udah tinggal setengah. Jangan gitu Tapi sekarang. karena semangatnya Bang Bopak, jadi walaupun jantungnya tinggal setengah juga Bang Bopak tetap hidup. Bang Bopak, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu minggu depan ya. Belon. Oke. Kami ucapkan terima kasih Bang Bopak. Ya. Kita mau hasil dari dia Bopak Castello yang Hei, belum sampai. Enggak ngelihat perempuan bawahnya nafsu aja. udah punya suami jangan ya. Nah, mulai nih. Mulai nih. Punya istri, punya istri Mams. Anak buahnya Dasim. Udah punya suami, suaminya berondong. Kita bakal Udah lihat dulu punya ya. suami. Ini dia Bopak Castello yang ternyata sehari-hari tidak bisa lepas dari obat-obatan. Oh iya benar. Enggak, aku ngeliatnya malah awet muda. Kan Ah. kamu di jodoh wasiat bapak kan? Enggak ente muji apa ngutuk? Serius Bang. Tadi gue bilang, ih Oh iya, abang benar. langsing banget. Ih kelihatan muda, Alhamdulillah ya. Iya. Tapi ini juga hebat nih. Kenapa? Peranti sosial yang sensitif yang luar biasa nih. Sesuatu yang nggak nyaman di otak dihajar. Makanya kita undang ya. Oh, keren. Bang Bopak, ya. sehari-hari nggak Eh, bisa agak lepas. serius ya? Nggak juga sih, biasa aja. Nggak ya? Nggak bisa lepas dari obat. Kayaknya enak banget. Iya, Bang. Baru mau nanya. Iya. Ayo kita balik ke Nggak bisa serius. lepas dari obat-obatan. Obat apa aja yang Obat terlarang atau obat apa? Maksudnya gimana sih? Enggak dong. Jadi kita udah diponis sama dokter kepercayaan Bopak yaitu dokter Budi ya. Waktu Bopak diponis paru itu tinggal 1, kita sebagai manusia sebetulnya sedih, haru ya kan. Wah gua nggak bisa kreatif lagi nih. Karena waktu itu waktu dicek sama dokter muda kita nanya kan, Pak dokter kalau saya bisa sembuh kan nih paru saya, kita bilang gitu. Waduh Pak, kayaknya nggak bisa sembuh gini-gini. Kan kelojotan gitu, walaupun yang namanya maut Allah yang punya aturan Ya. kan. Tapi secara manusia kan kita belum bisa memegang penuh 100%. Ya kan? Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum. Belum. Belum. Aneh. Baru cerita. Iya. Lagi serius banget Ya, ngomong. iya. Maaf. Ini kalau berhenti di sini, Iya. honornya 1/4 mau. Gitu dong. Kan percuma Sisanya Bapak transfer ke gue. kemarin ngerayu. Lanjut.
Bang Bopak, jadi fungsi parunya hanya tinggal tinggal setengah ya? satu. Oke. Ini kata dokter. Tapi Bopak sadar diri karena kan pola hidup Bopak dulu kan nggak kekontrol. Tidak kekontrol secara sosial dari famili, dari saudara atau dari siapapun. Karena kan fase Bopak hidup itu kan sendiri dulu. Bang Bopak, aku mau nanya, maaf. Ya. Akib, Tadi kan kenapa? belum selesai nih. Oh, belum kelar dia. Oh, belum. Selesai. Ya enggak, maksudnya ya ada lagi. Terus Ya lanjut Bang Belum Bopak. kelar. bikin sakit hati pagi-pagi ya. Lanjut, Bang. Udah lanjut kan. Setelah itu selesai, ya dokter sadar lah. Akhirnya nih Bopak ketergantungan dengan obat. Akhirnya setiap ini Bopak dikasih obat anti darah. Karena kan Bopak Obat anti darah, maksudnya apa anti darah? Oh, tidak. memberhentikan darah. Karena Bopak itu kalau kena asap atau debu, itu yang dihajar radang. Radang Bopak ini udah terlalu Oh, tipis. oke, anti peradangan maksudnya. Anti peradangan darah. Anti Jadi radang. Bopak kalau radangnya kena tuh keluar darah. Oh. Plus, tapi bukan dari paru, dari radang kita suka Luka. ngeset luka sendiri. Ya, gitu. radang ya. Kedua, obat napas. Kalau posisi Bopak lagi capek lelah tuh kan napas tuh suka ketekan di sini nih. Ya, jadi kayak bengek gitu ya. Jangan bilang bengek dong, kayaknya. Enggak kan maksudnya kan kalau kayak Sesak, kan bahasa normalnya Ya, di umumnya orang kayak bengek, sesak. Ya, tapi kan Bopak tahu maknanya. Bengek tuh itu apa, kan coba? Masyarakat marginal yang Bang Bopak gak boleh begitu. Jangan lupa Serba mayoritas salah. kita marginal. Oh gitu. Iya. Saya dua apa? Lalu Bang Bopak terus. Nah, saya Bopak tuh obat napas. Terus? Jadi setiap sebulan sekali Bopak tuh berusaha untuk kontrol. Walaupun sakit nggak sakit Bopak kontrol. Ya. Tapi alhamdulillah ya berjalan dengan baik. Paling yang nggak baiknya nih kalau kita lagi hari Jumat. Kenapa? Tugas sama istri kita ngapa? Maksudnya ngebantu beresin rumah Bang maksudnya. Bopak, aku mau nanya nih, udah boleh nanya? Ah ini boleh nanya. Oke, sudah selesai. Bang Bopak kita akan baca artikel dulu ya. Belum nanya. Boleh ya. Paru-paru tinggal satu itu Ya kenapa belum Gara-gara dijawab loh? Karena apa? sakit apa sebelumnya? Apa karena ngerokok kuat atau karena Gandang nih nyari duit. Dulunya apa? Kenapa Kalau fungsinya Bopak cuma satu? maaf. Nggak tidak jawab pernah- dong, Bang Bopak Iya, jawab. Bopak tidak pernah menyalahkan rokok. Oh. Yang kita salahkan tuh pola hidup. Iya, kenapa? Ya misal kayak Bopak waktunya bisa 24 jam tuh bisa 24 jam dulu Syuting. itu. Nggak tidur. Ya. Nggak tidur bisa. Oh, iya? begitu. Bisa, Bang tidur Bopak. suka sembarangan. Kadang-kadang badan kita masih keringetan, masih apa tidur. Ya habis kita merasa umur masih muda, wah nggak bakal sakit lah gitu Oke. kan. Jadi karena gaya hidup. Gaya hidup sih. Hanya Bopak. itu. Ya macam-macam lah yang lain lah. Masa kita sebutin yang miring-miringnya juga kan nggak mungkin. Emang kenapa ini salah- kan satu bentuk kejujuran? Bang Bopak ini kan jadi akhirnya iya. pelajaran buat kita semua. Betul, edukasi iya, Bang Iya, Bopak. edukasi loh Bang Bopak. Kehebatan pagi-pagi ambiar itu kita harus nyari narasi yang bentuk kejujuran ya. Iya, kita harus jujur. Luar Kita biasa. sangat menghargai Bang Bopak, kejujuran. tapi betul, edukasi buat sobat Iya, ambiar. edukasi. Jadi Yang kita paling paham. mahal tuh Ya, kejujuran, loh, Bang. kejujuran. Makanya Bapak ingatkan, pada saat kita muda, gunakanlah waktu kita dengan baik. Jangan seperti kita ini. Iya, Yang seperti Nah, Bapak kan minum dulu nggak pernah berhenti. minum apa? Macam-macam. Pertamax ya. Kopi. Pokoknya tuh kalau minum ngeglosor. Itunya kalau Bapak tuh lebih mengkonsumsi banyak obat-obatan yang agak ke kiri-kirian lah gitu kan. Oh. Jadi dari hal-hal itulah. Tapi kalau ngerokok, Bapak kan dulu maniak rokok banget ya. Nah itu mungkin salah satunya juga bisa Tapi juga. rokok kita nggak bisa 100% menyalahkan. Karena Bapak berhenti ngerokok. Rokok nggak nyalahin, kita nyalahin. Maksudnya bukan rokoknya yang nyalahin. Iya benar. Iya, iya, Ini iya. Dek, apa sih maksudnya nih? kolot ya. Kolot. Kayaknya ngesel gini. Tapi Bang Bopak berarti sekarang udah lebih baik dong gaya hidupnya, masih banyak dikurangin. Alhamdulillah semuanya Bapak udah lebih baik. Paling Iya. minim kita jadi the holy man lah. Wih, bahasa apa? Holy man. Artinya apa? Ya, Pak? pokoknya laki-laki ibarat kata laki-laki yang baru lahir bersih seperti bayi. Ini. Nggak, kata siapa itu? Bis bersih seperti bayi itu kata. Istri Bapak, istri doang, yang lain mah masih ngutuk. Ini kita mau kasih lihat ini postingannya Bang Bopak ya. Oh istrinya ya. Postingan istrinya Bang Jadi Bopak. fase family is my energy to life. Tidak ada obat yang paling manjut selain melihat suami dan anak dalam keadaan baik-baik saja. Mereka lah sahabat terbaik aku, terutama suami. Dialah satu-satunya manusia setelah orang tuaku yang selalu mengusahakan apapun untuk. Oh, so So sweet. sweet. Salah satu Bapak tuh selalu kalau ngeliat istri anak-anak tuh selalu menangis.
Kenapa nangis? Bang? Jadi pada saat kita tidur, ya Allah, kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur hambamu ini, ya Allah. Amin. Karena kewajibanku ini masih panjang terhadap anak-anakku. Karena yang ngatu kan baru umur 7 tahun, lagi seru-serunya sekolah. Dan Bopak sekolahnya kan tahu sendiri di Indonesia mahalnya kayak apa ya kan. Ini kerjaannya paling kalau keluar SPG nanti. Nah, kita takutin kayak begitu. Bang, Biarlah kita sekolah mahal, walaupun lakinya di belakang pucat mukanya ya kan. Kok nggak Bang Bopak kok nggak nangis ya? Maksudnya kan ini ngomongin anak. Enggak sedih, tapi air mata kita tuh di dalam. Karena Bopak ini menyimpan kesedihan tuh 1000 cara. Aduh. Caranya? apa yang paling sedih itu? Salah satu caranya gimana? Laki-laki itu siapapun orangnya, di balik perbuatan apapun kesedihan itu hanya cukup dia yang tahu. Karena laki-laki jantan tuh contohnya cuma 3 perkara yang Apa? Sebentar, laki-laki jantan cuman apa? Berapa? 3 perkara yang harus kita lindungi. Apa? Coba laki-laki jantan jawab. Duluan aja. Kan yang jelasin ya. Iya, Bopak. Jadi ada 3 perkara supaya hidup kita tidak teledor ya. Yang satu iman, Iman, kedua takwa, takwa. ketiga jagalah syahwatmu. Kalau kita 3 itu kita bisa kerjain, insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif merugikan orang banyak. Bang Bopak. Daripada kita merasa suci, di belakangnya dajalah buat apaan? Yes. Saya mau nanya sama Bang Bopak. Hebat ya Bang Bopak, harusnya ada di program yang subuh ya. Seandainya Bang Bopak ya, Bang Bopak ketemu perempuan cantik. Cantik banget. Kriterianya Bang Bopak. Bang banget. Bopak suka perempuan kriteria seperti ini dari dulu. Iya. Tergoda nggak? Untuk nikah lagi nggak? Pernah kita diuji di fase itu. Oh iya. Oh, pernah. Pernah. Karena kan Bopak biar jelek begini, tapi kan nilai playboynya. Nggak ada yang ngomong jelek. Nggak ada. Nggak ada, jangan fitnah. Itu nggak boleh. Itu Akhirnya dia orang ntar sangkanya Nggak fitnah. Nggak ada yang ngomong Guys, jelek. ada yang bilang jelek nggak? nggak ada. Nggak ada. Ini kayaknya 3 host nggak pernah muji orang, kenapa sih? Kita nggak bilang jelek Bang Bopak. Ya lanjut silakan. Ada pernah begitu kan? Cuman kadang-kadang kita malu sendiri gitu. Apakah gue harus hidup mengulangi 0 lagi? Ya. Karena kita paling anti hidup mengulangi 0 lagi. Misalnya contohnya kayak nazar. Selesai dari ini kan, nggak mungkin kita akan berbalik nomor 1 lagi. Kita cari nomor 2, tapi yang bisa memberikan kita energi positif untuk hidup kita kan gitu. Setelah yang satu gagal, nyari berikutnya tuh pengen yang lebih baik. Benar. Karena kan ada orang melakukan 1000 kegagalan. Iya. Itu dia tidak putus. Di hari tuanya 65 tahun dia punya perusahaan besar. Yang sehari-hari kita makan, ayam goreng. Nah maka dia aja 1000 kali kegagalan. Masa Bopak 1 kali aja ngenyah. Ya kan? Itu ayam goreng KFC Kalimalang Fried Chicken. Nah, merek boleh disebutin. Kalimalang, iya umur namanya. Tapi dia ada KFC-nya. Bener. Tapi Ulang-ulang aja terus KFC, KFC. Kalimalang. Anaknya hebat, nggak sia-sia pagi-pagi ambiar dipancing itu dia tahu sejarahnya. Hebat. Tepuk tangan mana? Gak ada penonton di sini. Nggak ada penonton. Gak ada penonton. Repot. Tapi Bang Bopak hebat, maksudnya pemikirannya positif banget. Enggak, tapi Nah, Bang ini cerita Bopak lagi bagus nih, ayo dong. Nah, Terus? Bopak pernah. Oh, Pada saat aduh cewek cakep. 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 Nah itu bekas, memang dulu pernah sama kita kan, cantiknya luar biasa lah. Pernah apa? Kesirep dia, kesirep. Nggak pernah apa? Kesir, pernah ada hubungan dikit. Oh, siapa? Dan dia Siapa? tahu Bopak punya istri kan. Mau dia? Mau dia? Pokoknya kata dia gini, Pak, gue udah punya bini. Ini bahasa kasar di lapangan ya. Oh, berarti jujur. Udah gue punya bini. Kenapa lu mau? Dulu lu nggak mau gue giniin. Misalnya gitu, maksud gue pacarin apa? Ya kan dulu nih. Pokoknya jangan ketahuan sama istri deh. Dia Itu bilang. hubungan Blackstreet aja, apa sih? Backstreet. Backstreet aja deh. Black Street. Terus Bang Bopak? Enggak, kita bilang. Gue sekarang udah punya istri, punya anak, tak usah lo ganggu gue lagi, gini-gini. Oh, Elah. Enggak. Aduh, Aku mau nanya nih, laki-laki langka kalau begini, kalau perempuan semuanya pasti akan menolak. Kenapa Bang Bopak sebagai laki menolak? Padahal itu cewek cantik. Kenapa? Pada saat dia berucap, kita terngiang di kuping kita tuh anak kita tuh manggil-manggil kita yayah. Oh. Berarti Ya. ada callingnya Ada ya? callingan Karena secara anak. batin. Karena Kalau nggak ada anak. Wah mantap juga nih. Sama. Ayo. sama aja nih. Laki-laki mah sama. Tetap, tapi kalau kita kan dalam bentuk joke di sini. Oh. Kalau aslinya ya nggak mau juga sih Bapak. Kan Bapak bilang, Bapak udah balik lagi ke fase yang mengkerucut. Kita lebih ke atas. Oh. Kalau kata Tapi ini nggak ke bahasa, atas. hah? Nggak ke atas apa? Apanya? Kok ngomong fisik deh?
Berarti setia Bang Bopak ya? Bopak harus Bukan maksudnya setia. kan nggak naik ke atas, nggak ada tangganya di sini. Karena wanita Bopak ini luar biasa. Kalau kita nggak ada dia, manajerial hidup kita ini tipis. Manajerial. Oh, dengerin. Masalah ekonomi kita tidak bisa memanage, istri bisa memanage. Betul, Bang Bopak. Makanya hari ini nazarnya Bopak nih dulu waktu menikahi wanita itu cuman kita kasih lo adalah win-win solution dalam hidup gue. Wih, berat banget lu Bisnis solution. kali win-win solution. Hidup itu kan bisnis. Bisnis, bener. Kalau kita hidup nggak dibarengin bisnis, kita kayak keledai jalan 2 kali nyasar di tempat yang sama buat apaan? Betul banget sih. Janganlah kita jadi pribadi keledai, ya kan? Bener. Jadi pribadi hyena, ya enggak? Hyena binatang juga dong. Nah, tapi kebersamaannya kan luar biasa hyena. Tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa Harus terpisahkan. bersama-sama. Ya, aku mau nanya deh Bang Bopak, Hyena. dapat kalimat-kalimat dan filosofi ini tuh dari mana? Hebat nih. Ya, Baca Bopak buku ini atau kan emang satu hobi baca buku. Kedua, konteks sosial Bopak, interaksi sama orang banyak. Bopak tuh cepat. Ketiga, Yang ketiga, usia itu membentuk kita menjadi lebih bijak. Memang usia Karena Bang Bopak Socrates berapa? pernah bilang begini. Apa? Ilmu yang terbaik dalam kehidupan kita adalah kalau kita banyak bertanya dan kita banyak mengulas, maka hidup Anda akan punya jendela 3x3, yaitu kebenaran. Wih. Kenapa 3x3? Karena 3x3 itu kan berapa? 9. Karena kalau 9 itu harga yang angka yang paling mustajab. ya kan Allah aja 99 namanya. iya. Iya kan? Betul. 9 itu sesuatu yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa diprediksi. Tadi Bang Bopak 3 kali, karena kalau 1 kali 2 nanti kita bakal semua ada. Iya itu betul ya. Itu tempat kita berpulang. Guys, Iya. jawabannya bagus-bagus loh. Iya. Boleh nggak segmen 3 sama 4 bintang tamunya pulang dia aja terus? Boleh ya? Oh, lama-lama kita dibikin patung dong di sini. Bang Bopak kita mau kasih lihat ya. Ini tapi kalau Bang Bopak kita seneng banget. Maksudnya banyak banget insight masukan dari Bang Bopak. Kita nggak nyangka ya. Luar Rian, biasa. kamu tadi nggak nyimak kalimat Bang Bopak. Lama-lama kita dibikin patung. Iya. Maksudnya Pengen dia mau jadi jadi host. host di sini. Oh, enggak kan Bopak pernah co-host di sini, besoknya diusir lagi. Tapi Bang Bopak udah yang penting mah kesehatan dulu. Karena sekarang Iya. Bang Bopak kalau kerja nggak dikasih uang. Datang ke sini juga nggak dibayar kan katanya ya. Enggak. Jadi dikasih apa dong kalau nggak Bopak dibayar? nggak punya harga diri karena di sini nih teman-teman yang luar biasa. Bopak dipanggil ambiar gara-gara dialog aja. Pagi ketemu di tren, nggak ngundang. Pagi-pagi ada telepon, Pak datang ke sini Pak, jangan bikin malu ya. Iya. Dia nanya, bayaran gimana? Aman, nasi kotak kan, berangkat di sini. Bopaknya habis dari ambiar tuh pulang pucat muka. Jadi kita mau kasih lihat ya Bopak yang sudah tidak mau memaksakan diri untuk bekerja. Bahasa Banjar ya itu. Apa? Eh, Iya. eh. Itu bahasa apa tadi? Jadi tuh kalau setiap ini itu kan bahasa Banjar, Banjar. tuh bahasa Oh, Banjar, kampung Banjar, orang. oke. Jadi ada orang yang menakuni lawan ulun nah. Ah. Pakai ikam ini kada gawean lagi kah di TV ja. Umay bungol nyawa lah. Aku bukan kada gawean lagi, aku mengatur waktu aku dan ritme aku ja, gitu bilang. Jadi intinya gue ini lebih jaga kesehatan dulu. Kalau masalah kerjaan kita bisa atur. Nah kelebihan orang-orang senior kan begitu. Pekerjaan tuh kita ngatur, bukan kita diatur pekerjaan. Itu karo senior. Enggak, modal kayak Karen atau Nazar atau Rian. Memang harus punya ritme begitu. Kita ini kan orang-orang yang memberikan solusi kepada masyarakat banyak dan kita ini harus sehat terus. Terus betul. Kita ini energi. Betul, Bang Bopak memang idealnya seperti itu ya. Lihat Bang Bopak ya. Kenapa? Sahabat, tarik napas dulu. Dia udah ngapa-ngapain dari tadi ngomong terus. Iya, tuh kan paham kan? Mau iklan dulu, mau iklan. Kalau mau iklan Capek lo, kesian lo, jangan ditanya Bukan. terus dong. Ini sakit hati penyakit orang dibongkar. Bang, tapi begini Bang. Tapi bener loh, maksudnya bekerja itu ya, Iya. itu kan sebagai salah satu gelas dalam kehidupan. Iya. Tapi kita juga harus memenuhi semua gelas lainnya, bukan Iya. cuma pekerjaan. Betul. Ada sosial, keluarga, pertemanan, semuanya. Tapi masalahnya kita juga hidup di zaman ekonomi di mana semua butuh uang. Nah, ini kan yang dibicarakannya namanya filsafat Pitagoras. Apa jadi ke Pitagoras? Nah, iya, masalah air. Air itu kan tergantung daripada ritme. Di mana ada tempat dia akan mengepaskan diri. Oke. Masuk gelas dia berbentuk gelas. Ya, Masuk ke teko dia bulat seperti teko. ya.
dia keluar air, dia menyejukkan orang banyak. Oke. Itu. Jadi bagus juga tuh kalimat. Iya, pertanyaannya belum dijawab. Belum, apa tuh? Pertanyaannya. Simpelnya begini, nah. Kalau misalnya kerja udah ngikutin ritme gua aja deh, pekerjaan ngikutin gua. Tapi kalau misalnya masalah ekonomi, kalau lagi Ya, butuh uang duit, kan pemasukan harus terus ada. Nah makanya kan dibilang kalau kita bicara masalah nafsu, Ah. kebutuhan itu tidak habis. Kalau kita bicara nafsu, kebutuhan itu tidak bertepi. Tapi kalau kita bicara kerjaan di unsur cinta, cinta itu bertepi. Tidak akan dijajah sama orang lain. Ini gue namanya idealis itu. Ya, Jadi Bang Bopak secara tidak langsung bilang kalau Bang Bopak idealis. idealis. Karena apa? Kita udah memiliki semua kok. Udah pernah merasakan Udah segalanya. pernah merasakan semua. Dulu Bapak berdoa sama Allah, ya Allah janganlah tidur saya melihat matahari atau melihat bulan atau bintang. Nggak beratap Cukuplah maksudnya. tidur saya gitu. Oke, Bang Tandanya Bopak- saya punya rumah. Baik, gini, pertanyaan selanjutnya adalah gimana dengan idealisme Bang Bopak pada akhirnya harus bertabrakan dengan kondisi ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan? Iya. Insya Allah mudah-mudahan kebutuhan apapun itu pasti dapat. Karena gini, kan yang Bapak bilang tadi, jika kita masih terjerat nafsu, itu nggak ada habisnya. Jadi Bapak itu terjerat dengan cinta. Iya. Kalau dengan cinta, kebutuhan yang nafsu itu ada di cinta. Tapi pernah Bagaimana nggak? caranya menyetop nafsu? Mengurangi si nafsu itu. Nah kita harus memiliki kecintaan kita sama sesuatu, yaitu anak kita, istri kita. Istri kita ini kan bukan ibu. Istri kita ini partner juga bukan, tapi istri kita adalah malaikat. Wih, Karena gini, pada saat kita dikasih makan sama istri kita, sehat, enak. Tuhnya dikasih minum enak. Tuhnya kita makan, dilihatin sama istri enak. Oh ternyata kamu itu bukan istriku, kamu adalah malaikat hidupku. Iya nggak? Aduh leleh banget deh. Bener ya. guys, Kok ikan leleh ya? jawabannya bagus banget. Satu Indonesia boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Bang Bopak. Ini semua jawaban yang keluar Hebat dari loh. mulut Bang Bopak. Insya Allah pasti akan viral di Friendster ya. Friendster udah gak ada tuh Friendster. Kan itu udah selesai. Instagram lah. Kita mau kasih lihat juga ada satu fakta kita temukan, katanya Bang Bopak ini pernah masuk hotel Prodeo ya, Iya. alias Oh ya? penjara karena Penjara. naik kereta. Oh, masih muda dulu. Pernah di penjara karena naik kereta, kenapa? Jadi kan dulu kalau anak-anak dulu zaman SMA atau SMP, kita dulu waktu itu keluar SMP nih. Taruhan sama teman-teman. Pak, kita ke Bali Pak, tapi syaratnya satu, jangan pakai ongkos. Teman Bopak udah nunggu di pantai, apa kelebihan waktunya? Gak usah dipikirin. Oh, kirain kelebihan waktunya. Baru gua cerita. Oke. Pinter tuh, cerdas banget Bang. Akhirnya kan pergi dong Bopak naik kereta, nggak bayar ya kan. Terus? Itu kejadiannya pas di Tegal. Di Tegal, coba kita intip dulu ya, kita lihat dulu ya. Ya. Kita lihat dulu ya yang satu Mana ini. sih? Mana coba lihat. Mana sih Bang Bopak? Itu ditangkapnya di daerah mana? Daerah Tegal. Di Tegal, ketahuan. Itu zaman masih era-eranya senam tai chi dulu. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 87-an deh. Zaman Gue baru tahu ada era senam tai chi. Iya, ada duduk kayak menghantam matahari, Wih. mengambil bulan. Naik kereta nggak Enak, bayar. Ditangkap di Tegal, diturunin. Diturunin, tangkap di Tegal. Iya. Nah pas keluar kan dapat surat sakti dong. Ah, Bopak nggak pernah nanya surat saktinya. ya. Sama temen keluar semua, makan di warung makan, ngasih surat, wah warung makan ngasih makanan banyak sama teman Bopak tuh, wah hebat juga pakai surat, nasinya banyak. Bopak lagi sekarang, kasih lagi, lebih munjung lagi, kucing liwat nggak kelihatan tuh, kasih makan, wah dia saking takutnya pas selesai makan Bopak keluar, baca dong kasusnya apa kok dia bisa takut gitu. Indrayana Bidwi nama asli. Ya. Kasus gembel, pantes makanannya banyak sampai Cari nafas. Ya enggak, dia sesak. Bang Bopak, tapi makasih Bang Bopak, kita dapat benar-benar Bang luar Bopak, biasa hebat. kalimat-kalimat dari Bang Bopak ya. Bang Bopak sehat terus ya. Apapun nanti permasalahan hidup, cerita hidupnya bagi-bagi lagi sama kita. Siap, amin, amin. Intinya satu, dalam hidup itu kita semua yang mengatur, diri kita yang mengatur. Harus Mau kita yang jadi mengatur. apa ya? Mau jadi apapun kita ngatur. Intinya bahwa pekerjaan itu ya memang satu hal yang sangat penting, tapi jangan lupa ada juga yang jauh lebih penting, ada keluarga, ada siapapun orang-orang di sekitar kita yang tidak boleh kita lupakan, termasuk kesehatan. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi. Hadapi dengan senyuman semua